Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tatapan Wang Lin tertuju pada kaki Li Yuan. Saat kakinya menyentuh tanah, Wang Lin merasakan perasaan aneh. Seolah-olah orang itu dan pedang besi itu telah menjadi satu. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan kemudian menarik indera ilahinya. Dia melangkah maju dan memasuki kehampaan. Saat dia memasuki kehampaan, seolah-olah dia telah melewati sebuah batas. Dan gemuruh guntur tampak meningkat beberapa kali lipat. Wanita bernama Ge mendengus dalam hati dan berpikir, harta karun ajaib ini diwarisi dari keluarga. Meskipun tidak memiliki kekuatan, ia tak tertandingi dalam menahan petir. Dengan pikirannya, pedang terbang itu mulai bergerak di sepanjang rantai petir. Petir dari rantai itu tampaknya tidak berpengaruh pada pedang terbang tersebut. Wanita bernama Ge menatap Li Yuan dan mengerutkan kening. Lokasi tempat dia berdiri membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, ini bukan saatnya untuk mengatakan apapun. Meskipun pedang itu tidak terlalu cepat, pedang itu tetap stabil saat melayang di sepanjang rantai petir. Lingkungan sekitarnya dipenuhi kehampaan dan tidak ada yang terlihat di hadapan mereka. Namun, tidak ada kultivator di alam surgawi petir yang akan tersesat. Selama mereka mengikuti rantai petir, mereka akan menemukan arah yang benar. Tak lama kemudian, saat pedang itu melayang, mereka perlahan memasuki kehampaan. Wanita itu tidak dapat menyebarkan indera ilahinya, sehingga dia tidak melihat Wang Lin. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah kehilangan jejaknya. Jadi dia berbalik dan segera merasa seolah-olah petir menyambar dirinya. Dia membeku, matanya dipenuhi rasa ngeri, dan teror yang dia rasakan terhadap Wang Lin mencapai puncaknya. Dia melihat Wang Lin melangkah di atas rantai petir dengan jubah putihnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah berjalan di tanah datar. Petir menyambar tubuhnya, tetapi tidak berpengaruh padanya. Bahkan, dia merasa sangat nyaman dan jiwa asalnya bahkan menyerap semua petir itu. Saat Wang Lin berjalan, ia memicu gelombang guntur yang dahsyat di belakangnya. Pemandangan ini sangat jelas, bahkan dari kejauhan, seperti mercusuar yang terang di malam hari. Li Yuan yang berada di ujung pedang dipenuhi kesedihan. Saat berdiri di ujung pedang, gelombang emosi berkecamuk di hatinya. Ia hampir tidak mampu mengendalikannya. Sahabat lama, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Li Yuan menghela napas dalam hati, lalu segera memusatkan pikirannya. Ia langsung menyadari perubahan pada wanita bernama Ge dan tanpa sadar menoleh ke belakang. Ketika melihat Wang Lin berjalan di atas rantai petir, pupil matanya langsung menyempit. Dia bisa berdiri di atas rantai petir di antara pecahan-pecahan itu dengan tubuhnya. Ekspresi Li Yuan berubah tajam, tetapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin tidak berbicara sepanjang perjalanan, tetapi guntur itu seperti api yang membara di malam hari. Guntur di belakangnya perlahan menghilang. Setelah menghabiskan hampir sebulan di kehampaan, jejak guntur di belakang Wang Lin telah lenyap sepenuhnya. Barulah pada saat inilah Wang Lin merasa tenang. Guntur itu bukanlah sesuatu yang diinginkannya, melainkan karena tubuhnya sendiri mengandung guntur. Guntur itu terbentuk akibat gesekan antara guntur di dalam tubuhnya dan guntur di luar. Wang Lin tidak menyukai fenomena semacam ini, karena terlalu mencolok dan bisa mengundang masalah yang tidak diinginkan. Sekarang tubuhnya sudah beradaptasi dengan rantai itu. Dia sedikit lebih tenang saat mendengarkan mereka berdua. Sepertinya alasan jiwa Li Yuan berada di tangan keluarga wanita itu adalah karena mereka menyelamatkannya. Namun, aku khawatir ada sesuatu yang lebih. Sambil bergerak di sepanjang rantai, dia masih mengamati keduanya dan merenungkan situasi tersebut. Pedang wanita itu bisa menyebabkan Li Yuan bereaksi seperti itu. Kurasa diselamatkan lalu dikurung di keluarga wanita itu adalah bagian dari rencananya. Tatapan Wang Lin tertuju pada pedang besi itu. Setelah mengamati pedang besi itu dengan saksama, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Pedang besi ini memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap petir. Semakin dalam seseorang menelusuri rantai petir, semakin kuat petirnya. Tetapi pedang besi itu sama sekali tidak terpengaruh. Sepanjang perjalanan, mereka bertiga sama sekali tidak berbicara. Setiap kali wanita bernama Ge menatap Wang Lin, ada rasa takut di matanya. Dia sekarang benar-benar takut pada Wang Lin. Wang Lin telah menangkap roh surgawinya dengan mudah dan mampu melangkah dengan aman di atas rantai petir. Semua hal ini membuatnya mengembangkan rasa takut terhadap Wang Lin, terutama ketika dia mempertimbangkan fakta bahwa sebagian jiwanya berada di tangan pria itu. Hal itu membuatnya semakin ketakutan. Wanita itu berpikir, aku tidak punya dendam yang sebenarnya terhadapnya. Hanya sedikit konflik karena di atasan. Selama aku tetap patuh dan mengikuti perintah,
Aku seharusnya bisa selamat. Adapun Li Yuan, ia menekan keterkejutannya di dalam hati tentang Wang Lin dan diam-diam berdiri di ujung pedang. Ia tetap tak bergerak seolah-olah ia selalu seperti ini. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka bertiga telah terbang di kehampaan selama hampir 2 bulan. Alam surgawi petir terlalu luas. Dan selama 2 bulan ini mereka tidak bertemu dengan kultivator manapun. Seolah-olah selama 2 bulan ini, mereka bertiga adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Penerbangan yang membosankan itu membuat wanita bernama Ge sangat kesal. Namun, setiap kali dia ingin melampiaskan kekesalannya pada Li Yuan, dia akan memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan bahwa sosok ini, pemandangan ini agak familiar. Perasaan familiar ini membuatnya menahan amarahnya. Namun, seberapapun ia memikirkannya, ia tidak dapat mengingat perasaan familiar apa itu. Aku selalu merasa seperti pernah melihat pemandangan ini di suatu tempat sebelumnya. Wanita bernama Ge menghabiskan sebagian besar waktunya merenungkan pertanyaan ini. Pada hari itu, saat mereka melanjutkan perjalanan, guntur menjadi semakin kuat. Deru guntur bergema tanpa henti. Guntur menyebar seperti naga dan berhamburan ke segala arah. Wang Lin juga merasa tidak nyaman dengan rantai itu. Dan dia menjadi waspada karena yang membuatnya merasa tidak nyaman bukanlah guntur, melainkan getaran yang berasal dari rantai guntur tersebut. Getaran-getaran ini berasal dari depan dan menyebabkan rangkaian guntur bergetar dan mengirimkan guntur yang tersebar ke segala arah. Bahkan layar cahaya di sekitar pedang besi itu berkedip-kedip, seolah bisa pecah kapan saja. Wanita bernama Ge tampak panik dan meningkatkan kendalinya. Li Yuan sedikit mengerutkan kening. Saat mereka bergerak maju, getarannya semakin meningkat. Guntur itu seolah mengandung aura yang dahsyat dan sentuhan ringan pun akan menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Wang Lin masih mengerutkan kening dan kewaspadaan di matanya semakin kuat. Dia memiliki firasat buruk. Seolah-olah ada keberadaan yang menakutkan di depannya. Senior, meskipun junior belum pernah ke alam surgawi petir sebelumnya, saya tahu bahwa rantai yang menghubungkan pecahan-pecahan itu seharusnya tidak bergetar sekeras ini. Senior, lihat ke sana. Li Yuan menunjuk ke arah kehampaan di sebelah kiri. Di ujung kehampaan itu, terdapat kilatan cahaya yang samar. Senior, seharusnya ada juga rantai petir di sana. Tapi kita masih bisa melihat cahayanya. Saya khawatir getarannya bukan hanya dari rantai petir kita, tetapi juga sebagian besar rantai petir di wilayah ini. Saya rasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Bagaimana kalau kita kembali? Sebelum aku datang ke sini, leluhur tua dalam keluarga memberitahuku bahwa jika rantai petir yang menghubungkan pecahan-pecahan itu bergetar, itu artinya kedua pecahan itu akan runtuh. Ekspresi wanita itu pucat dan dia juga bisa merasakan getaran dari rantai tersebut. Getaran itu menjadi semakin sering dan semakin hebat. Suara guntur yang dihasilkan getaran itu sangat mengejutkan. Wang Lin sudah menyadari kemana Li Yuan menunjuk. Setelah berpikir sejenak, ia menatap ke depan dengan muram dan perlahan berkata, "Jawabannya ada di depan kita. Sudah tidak ada jalan untuk mundur, jadi kita akan tahu begitu kita melihatnya." Li Yuan mengangguk. Dia juga memiliki gagasan yang sama. Mereka sudah menempuh perjalanan sejauh ini. Berbalik sekarang tidak akan membantu. Meskipun para kultivator perlu berhati-hati, ketika dihadapkan pada jalan tanpa jalan mundur, mereka perlu dengan berani melangkah maju. Li Yuan menatap wanita itu dan menjelaskan, "Nyonya, G, meskipun getaran rantai itu berhubungan dengan kita yang semakin masuk ke dalam kehampaan, sudah terlambat untuk mundur." Wang Lin tidak berbicara lagi, tetapi tubuhnya berkedut dan dia meningkatkan kecepatannya. Dia melompati keduanya dan menyerbu ke depan. Li Yuan menatap punggung Wang Lin dan berpikir, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Orang ini tidak sederhana. Kemampuanku untuk menilai seseorang tidak salah. Bagaimana mungkin seseorang yang mengalahkan kultivator Yin ilusi bisa sederhana? Tidak lama setelah Wang Lin menerobos masuk ke kehampaan, matanya tiba-tiba menyipit dan dia berhenti. Dia menatap ke depan dan melihat area kabut luas yang dipenuhi energi spiritual surgawi menyebar. Kabut itu tak terbatas dan menghalangi semua jalan ke depan. Pada saat itu, pedang besi itu berhasil mengejar. Ketika Li Yuan melihat kabut itu, dia terkejut. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Ini adalah sebuah batasan." Wang Lin menyadari bahwa kabut ini mengandung jejak kekuatan pembatasan. Dia perlahan berkata, "Karena ini adalah pembatasan, apakah kau yakin bisa menembusnya?" Li Yuan mengerutkan kening dan memeriksanya dengan saksama. Matanya berbinar dan dia berkata, "Aku tidak yakin. Ini bukan satu batasan saja, melainkan banyak batasan yang digabungkan.
dan mereka meminjam kekuatan petir dari alam surgawi petir. Siapa yang berani memasang batasan seperti ini? Ekspresinya sangat serius saat dia menepuk tas penyimpanannya dan sebuah kompas muncul di tangannya. Jarum kompas berputar tanpa henti, sementara tangannya membentuk segel saat dia menghitung dan matanya bersinar lebih terang. Tepat pada saat itu, kompas di tangannya meledak menjadi debu dan menghilang. Ini adalah batasan surgawi tingkat menengah yang menggunakan alam surgawi petir. Sebagai dasarnya dengan 9.999 roh yang bertindak sebagai mata formasi, ia dapat membentuk formasi besar dan tak tertandingi yang dapat memurnikan segala sesuatu di dunia. Tepat pada saat itu, tawa terdengar dari kabut di kejauhan. Diikuti oleh seorang lelaki tua yang berjalan keluar dari kabut. Ia memegang sesuatu di tangannya. Itu adalah rantai petir. Bertemu denganmu di sini membuktikan bahwa kau memang seseorang yang ditakdirkan bersama lelaki tua ini. Aku hampir saja menemukanmu, tetapi kau datang sendiri. Bagus sekali, bagus sekali. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan pupilnya menyusut ketika dia melihat rantai guntur di tangan lelaki tua itu. Hatinya dipenuhi dengan teror. Bahkan Wang Lin dengan jiwa asal guntur dan tubuh guntur tidak bisa dengan santai memegang rantai guntur seperti itu. Bagaimanapun, hanya guntur yang dibawanya berisi jejak guntur surgawi. Jadi tidak perlu untuk sebutkan seluruh rantai. Dia tidak bisa melihat petunjuk tentang tingkat kultivasi pria tua itu. Tapi dia bisa membayangkan itu sangat tinggi. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan kembali ke asal dari orang tua ini. Wang Lin tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Dia sangat tidak terbiasa dengan pria tua ini. Jadi mungkin orang yang ditakdirkan bukan dia. Tatapannya berbalik dan jatuh pada Li Yuan. Li Yuan juga sangat terkejut. Ketika dia melihat gerakan Wang Lin, dia menduga bahwa Wang Lin tidak mengenal lelaki tua ini. Kemudian menjadi jelas bahwa orang yang ditakdirkan oleh orang tua itu mungkin adalah dirinya sendiri. Dia dengan hati-hati menatap pria tua itu dan merasa agak bingung. Dia dengan hormat berkata, "Senior, orang yang kamu bicarakan adalah..." Orang tua itu berjalan keluar dari kabut tebal dan menatap Li Yuan. Dia menunjuk Wang Lin dan berkata dengan rasa tidak puas, "Anak kecil, orang yang ditakdirkan oleh orang tua ini bicarakan adalah kamu. Kemarilah." Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, "Aku belum pernah bertemu senior sebelumnya. Bagaimana kita ditakdirkan?" Orang tua itu memeriksa Wang Lin sedikit dan tersenyum. "Apakah kamu sudah lupa? Siapapun yang dapat melarikan diri dari terowongan penjara pria tua itu ditakdirkan dengan pria tua ini." Ekspresi Wang Lin segera berubah. Dia memandang lelaki tua itu. Dan setelah sedikit merenung, dia perlahan berkata, "Jadi, senior yang mengaturnya. Aku tidak tahu mengapa senior melakukannya." Pria tua itu mengungkapkan ekspresi tidak sabar dan melangkah maju. Lalu tangannya meraih ke arah Wang Lin dan dia berkata, "Apa-apaan ini? Jika orang tua ini berkata bahwa kamu ditakdirkan, maka itulah kamu." Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan ia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria tua ini. Jadi dia tidak bisa bertarung dan hanya bisa berlari. Pria tua itu mengeluarkan senyum nakal dan tangannya mengulurkan tangan. Dalam sekejap, area dalam jarak 5 km dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan ini terlalu kuat. Dan itu juga mengandung jumlah energi asal yang tak terbayangkan. Satu pemahaman menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi pucat dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah seseorang telah menggunakan mantra berhenti padanya. Dia hanya bisa menyaksikan ketika tangan lelaki tua itu meraih ke arahnya. Matanya bersinar terang, dan ketika tangan lelaki tua itu mendekat, dia menggigit lidahnya, alih-alih meludahkannya. Dia menelan darah esensi dan mengaktifkan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua di tanah roh iblis. Darah telah membentuk siklus internal di dalam tubuhnya. Saat siklus internal ini bergerak, tubuhnya melonggar dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali dari kejauhan dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Pria tua itu berseru dengan lembut. Matanya menunjukkan sedikit minat dan dia tersenyum. Dia memang layak ditakdirkan dengan orang tuanya jika dia tahu mantra luar biasa yang merusak diri untuk melarikan diri. Dia kemudian menarik tangannya dan menembak ke arah kekosongan. Perebutan itu sebelumnya hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Pada titik ini, dia lebih serius dan menggunakan 20% dari kekuatannya dengan telapak tangan ini. Satu telapak tangan menyebabkan kekosongan memelintir seolah akan terkoyak dan riak muncul. Lalu pria tua itu dengan lembut berkata, "Balikan." Dalam sekejap mata,
Seluruh kekosongan berkedip-kedip, seolah-olah semuanya telah berubah. Mata Wang Lin kabur dan tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Postur ini persis sama dengan ketika dia berlari. Dalam sekejap, ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sebenarnya berdiri 30 kaki jauhnya dari orang tua itu. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Mantra semacam ini sudah di luar imajinasinya. Pria tua itu memandang Wang Lin dan tersenyum. "Mengapa kamu tidak berlari?" Wang Lin merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Aku tidak tahu apa yang senior inginkan. Tetapi tingkat kultivasi junior tidak cukup tinggi untuk memenuhi senior persyaratan." Tatapan pria tua itu jatuh ke tas Wang Lin dan dia berkata, "Tidak masalah, kamu tidak dapat membantu aku. Tetapi binatang guntur di dalam tas kamu dapat melakukannya. Biarkan orang tua ini meminjamnya sebentar dan kemudian aku akan mengembalikannya kepada kamu." Wang Lin diam-diam menghela napas. Dia tidak tahu bagaimana orang tua itu tahu apa yang ada di tasnya. Dia menampar tasnya memegang dan binatang guntur terbang keluar. Saat Thunder Beast muncul, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan raungan, ia ditangkap oleh orang tua itu dan diseret pergi. Pria tua itu tersenyum. "Sangat bagus. Ini sebenarnya adalah Thunder Beast bertanduk perak. Sangat bagus. Anak kecil." Orang tua ini tidak hanya mengambil Thunder Beast ini. Setiap utusan kuil petir Thunder akan menjadi milik orang tua ini untuk jangka waktu tertentu. Thunder Beast akhirnya tersadar dan terguncang dari teror. Ini adalah pertama kalinya Thunder Beast menunjukkan perilaku semacam ini. Setelah melihat bahwa orang tua itu akan pergi, Wang Lin mengepalkan giginya dan dengan keras berkata, "Dengan kultivasi senior, bagaimana senior bisa mengambil kepemilikan junior seperti ini?" Pria tua itu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum dan matanya mengungkapkan kekaguman. "Kamu ingin kompensasi menarik. Tapi aku tidak bisa menggunakan Thunder Beast dengan sia-sia." Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kultivasi kamu berantakan, asal guntur jiwa dan tubuh guntur. Apa ini? Biarkan orang tua ini membantu kamu." Tangan kanan pria tua itu mengulurkan tangan dan sejumlah besar debu berkumpul di tangannya untuk membentuk bola cahaya. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi ke dalam bola cahaya dan melemparkannya tanpa melihat. Bola cahaya menembak langsung ke arah Wang Lin. Bola cahaya itu terlalu cepat untuk menghindar sehingga Wang Lin langsung masuk ke dadanya. Setelah melakukan semua ini, pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan tertawa. "Kalian tidak bisa menerobos di sini. Jadi izinkan aku memberi kalian semua perjalanan." Saat dia melambaikan lengan bajunya, kekuatan yang kuat muncul, membawa Wang Lin, Li Yuan, dan wanita bernama Ge sebelum menghilang. Pedang besi itu adalah sedikit akrab. Lupakan saja, masalah yang ada lebih penting. Pria tua itu memandangi Thunder Beast di tangannya. Semakin dia melihat, semakin dia senang dan dia tersenyum. Ya, setelah pria tua ini menggunakan beberapa mantra, binatang guntur ini seharusnya bisa menarik rantai. Jantungnya berdetak kencang, tetapi tidak berani bersuara. Tubuh lelaki tua itu berkedip-kedip, dan kemudian dia menghilang bersama Thunder Beast. Namun, hampir tepat setelah dia muncul kembali, dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam, "Saat itu berapa banyak energi yang aku masukkan ke dalamnya. Sepertinya aku memasukkan terlalu banyak. Si kecil itu seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun, jika dia tidak mati, maka dia benar-benar ditakdirkan dengan orang tua ini." Pria tua itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Uang 3 kelompok Lin dikirim melalui kabut oleh orang tua itu dan mereka saat ini bersiul melalui kabut. Kecepatan seperti ini tidak bisa dijelaskan lagi. Itu terlalu berlebihan. Dalam sekejap, penglihatan Wang Lin kabur dan tubuhnya jatuh dan mendarat di tanah. Ekspresi Li Yuan pucat saat ia mendarat 100 kaki dari Wang Lin. Adapun wanita bernama Ge, wajahnya tidak memiliki jejak darah dan dia segera mulai muntah. Kecepatannya sangat cepat sehingga tubuhnya hampir tidak mampu menahannya. Saat dia mendarat, Wang Lin segera merasakan sakit yang kuat datang dari bola cahaya di dadanya. Rasa sakit ini sangat kuat sehingga hampir sepenuhnya menenggelamkannya. Tubuhnya bergetar. Perasaan ini seperti ketika seorang manusia menelan sepotong batu bara yang terbakar. Panas yang bisa dibayangkan datang dari dalam tubuhnya, seolah mencoba membakar seluruh tubuhnya menjadi debu. Li Yuan menyesuaikan napas dan matanya menyala sebelum menatap Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tampak seperti sedang kesakitan, seolah-olah api menyala di dalam tubuhnya. Wanita bernama Jie itu mengungkapkan sedikit kekejaman saat dia menatap Wang Lin. Dia bisa mengatakan bahwa kondisi Wang Lin saat ini tidak baik. Dia menyentuh tasnya dengan lembut
dan sebuah belati hitam muncul di tangannya. Saat belati itu muncul, banyak hantu muncul di sekitarnya. Belati ini juga merupakan warisan dari keluarganya dan sangat beracun. Toksin itu bisa merusak daging, dan hantu yang disegel di dalam sangat berbahaya bagi jiwa asal seseorang. Li Yuan sedikit mengerutkan kening, tetapi dia tidak menghentikannya. Jika orang ini terbunuh seperti ini, maka bahkan jika orang ini pergi ke tempat itu, dia tidak akan dapat mencapai tujuan akhir. Wanita bernama Ge tahu bahwa ini adalah tempat yang pernah ada kesempatan seumur hidup. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lain. Dia mengepalkan giginya saat memegang belati dan hendak melangkah maju. Namun, tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka tidak lagi dipenuhi dengan guntur melainkan api. Dia menatap wanita yang memegang belati dan berkata, dengan suara serak, "Belati itu tidak buruk. Apakah kamu akan memberikannya kepadaku?" Wanita bernama J itu ketakutan dan matanya dipenuhi rasa takut. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, "Ya." Dengan itu, dia dengan cepat melemparkan belati ke tanah. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membuka kembali mereka, dia mendapatkan kembali kejelasannya. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan belati itu terbang ke tangannya. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin memasukkannya ke dalam tasnya. Bola cahaya yang dikondensasi oleh orang tua itu meledak di tubuh Wang Lin, menempatkannya dalam krisis besar. Perasaan tubuhnya yang terbakar masih ada. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa pembakaran ini tidak membahayakan kultivasinya, dan sebaliknya sangat bermanfaat. Saat terbakar, Wang Lin bahkan bisa merasakan kultivasinya perlahan membaik, dan ia menjadi semakin dekat untuk menembus puncak tahap akhir Ascendant. Namun, proses ini cukup menyakitkan untuk membuatnya gila. Untungnya, kekuatan mental Wang Lin stabil seperti batu setelah 1000 tahun kultivasi. Jadi dia hanya menahan rasa sakit. Di permukaan, yang lain tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal sama sekali. Ekspresi Wang Lin netral dan suaranya tidak lagi serak saat dia dengan tenang bertanya, "Li Yuan, adalah tempat yang kamu bicarakan ini fragmen?" Mata Li Yuan memancarkan kilat yang tidak bisa dilihat saat dia membungkuk dan dengan hormat berkata, "Senior, sekarang junior tidak yakin. Aku perlu pergi ke pusat fragmen dan mengamati sebentar." Wang Lin melirik Li Yuan dan mengangguk. Tubuh Li Yuan bergerak dan dia terbang ke depan. Adapun wanita bernama Ge, dia sekarang sangat takut pada Wang Lin dan diikuti setelah Li Yuan. Namun, dia masih bisa merasakan sepasang mata penuh dengan niat membunuh mengawasinya dari belakang. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka. Alasan dia tidak membunuh wanita ini adalah karena dia adalah kunci untuk Li Yuan. Li Yuan mungkin merupakan alasan besar mengapa dia bisa datang ke Thunder Celestial Realm. Menurut spekulasi sebelumnya, jika tujuan Li Yuan hanyalah pedang besi dan batasan, dia bisa dengan mudah mengambil itu dari wanita itu ketika mereka memasuki Thunder Celestial Realm. Pasti ada sebab karma dan efek karma di balik tindakannya. Wang Lin tenang. Sementara dia mengikuti di belakang mereka, dia juga menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Saat ini dia merasa sangat rumit terhadap lelaki tua itu. Di satu sisi, dia bersyukur bahwa orang ini telah memberinya kesempatan. Meskipun dia menderita rasa sakit yang hebat, tingkat kultivasinya perlahan meningkat. Di sisi lain, dia membenci lelaki tua itu karena mengambil Thunder Beast dan bermain-main dengannya 2 kali. Setelah menghela napas rahasia, Wang Lin memfokuskan pikirannya dan menekan rasa sakit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami semacam perubahan setelah bola cahaya memasuki dirinya. Dia merasa seolah-olah bola itu mencoba untuk mengembun guntur tubuhnya dan membentuk tubuh yang benar dari darah dan daging. Wang Lin tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Namun, dia memiliki perasaan bahwa saat tubuhnya selesai berubah dan rasa sakitnya hilang, dia akan menerobos langkah pertama kultivasi. Kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir Ascendant, dan bahkan domainnya berevolusi menjadi domain karma. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara membuat terobosan. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak menekan rasa sakit. Sebaliknya, dia membiarkan rasa sakitnya meledak, dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kultivasinya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat nyala api samar datang dari tubuh Wang Lin seolah-olah dia sedang terbakar. Jika seseorang dekat, mereka bahkan akan mendengar bunyi gemeretak dagingnya terbakar, seolah-olah itu membakar kotoran. Ketika Li Yuan terbang, dia tidak berbalik, tetapi ada kedipan pembatasan antara alisnya. Dengan pembatasan ini, dia bisa menyelesaikan banyak mantra
yang biasanya membutuhkan indera ilahi. Dia jelas melihat melalui kondisi tubuh Wang Lin. Setelah merenung sedikit, dia kembali fokus. Semakin tinggi tingkat kultivasi Wang Lin, semakin lancar perjalanan ini. Namun, dia tidak bisa membiarkan Wang Lin benar-benar mencapai tahap Illusory Yin. Atau mungkin ada masalah. Li Yuan berpikir, sepertinya aku tidak bisa ragu lagi. 1 bulan kemudian, di pusat fragmen, Li Yuan dengan hati-hati melihat sekeliling seolah-olah dia mencoba mencocokkan gambar di kepalanya. Setelah lama dia mengangguk. Setelah melihat 2 fragmen, aku telah menentukan lokasi umum dari area terlarang. Namun itu tidak ada di sini. Tetapi ke timur, Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia dengan tenang berkata, "Pimpin saja." Setelah lokasi ditentukan, kecepatan mereka secara alami meningkat. Li Yuan tidak lagi mencoba mengulur waktu dan melesat dari tepi timur fragmen. Mereka sekali lagi mendapatkan rantai petir dan menuju kekosongan. Wanita bernama Ge tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. 3 bulan kemudian, mereka telah melewati 4 pecahan. Pada hari ini, Li Yuan menatap gunung yang menjulang tinggi di depan dan mengungkapkan jejak kegembiraan yang sangat tersembunyi. Ini adalah tempatnya. Pandangan Wang Lin tenang saat dia melihat ke gunung. Gunung itu begitu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat puncaknya. Seolah-olah ada alam semesta lain melewati puncak. Semburan perak, guntur seperti naga datang dari awan di sepanjang puncak. Ada juga gema teredam dari petir yang menggelegar. Ketika Wang Lin melihat ke gunung, dia bisa merasakan aura kuno. Ini adalah jiwa gunung itu. Ketika wanita bernama Ge menatap gunung itu, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Tubuhnya gemetar dan tanpa sadar dia menatap Li Yuan. Pada saat ini, dia memunggunginya. Dan punggungnya dengan jelas memasuki penglihatannya. Setelah melihat ke gunung dan kemudian ke Li Yuan, rasa keakraban tiba-tiba kembali dan meledak. Wanita bernama ekspresi G dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan ini beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia melihat Wang Lin. Dia ingat, tepat pada saat ini, Li Yuan berbalik dan menatap wanita itu dengan penuh arti, menyebabkan kata-katanya untuk berhenti di pintu masuk mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam sejenak sebelum dia mendongak sekali lagi. Matanya tenang, seolah-olah dia telah memahami segalanya. Li Yuan memandang gunung dan perlahan berkata, "Gunung ini tidak bernama. Ada banyak batasan di dalamnya. Sander Celestial Realm telah membuka banyak waktu. Tetapi kamu dapat melihat bahwa tidak banyak yang melanggar batasan di dalam." Wanita bernama G diam-diam merenung dan dengan tenang menatap gunung. Dia sangat akrab dan tidak terbiasa dengan gunung ini pada saat yang sama. Wang Lin dengan tenang berkata, "Ayo pergi." Li Yuan mengangguk dan berjalan di depan. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke gunung. Guntur sangat keras di dasar gunung dan orang bisa dengan jelas melihat kilatan guntur turun. Langkah Li Yuan tegas saat dia menginjak gunung. Gunung ini tidak memiliki jalan. Tetapi karena alam surgawi guntur telah membuka berkali-kali, jalan terbentuk secara alami ketika orang-orang datang dan memecahkan batasan di gunung. Wanita bernama Ke mengikuti di belakang Li Yuan dan sedikit bersandar ke samping. Dia menggigit bibirnya ketika melihat Li Yuan dan berpikir, aku seharusnya sudah melihat ini sosok itu jika dibandingkan dengan hal itu di keluarga. Sangat akrab, jadi itu bukan legenda. Wanita itu mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengerti mengapa Li Yuan ini muncul di keluarga. Ini semua karena dia sengaja menghubungi mereka. Dia juga menyadari bahwa jika bukan untuk Li Yuan menggunakan beberapa metode khusus, keluarga tidak akan membiarkannya datang ke alam surgawi guntur. Pandangan kompleks leluhur keluarga dari ketika mereka pergi muncul di kepalanya. Saat itu, dia merasa itu aneh. Tapi sekarang dia mengerti. Nenek moyang keluarga tahu semua ini. Kalau tidak, mengapa tidak ada anggota keluarga yang datang ke alam surgawi guntur selama puluhan ribu tahun? Sepertinya alam surgawi guntur adalah area terlarang untuk keluarga G mereka. Dan semua ini berubah karena kedatangan Li Yuan. Dia menjadi anggota keluarga pertama dalam puluhan ribu tahun yang memasuki alam surga guntur. Satu-satunya orang yang menemaninya adalah Li Yuan ini. Jadi leluhur mengirim aku ke alam surgawi guntur untuk penebusan. Inilah sebabnya mengapa leluhur memberiku harta warisan keluarga. Wanita bernama G membiarkan sebuah senyum yang menyedihkan. Li Yuan berjanji untuk membawa kembali jiwaku. Mungkin karena pengorbanan tidak akan berhasil jika jiwaku tidak lengkap. Pada saat ini wanita bernama G itu berpikir dengan jernih.
seolah-olah dia telah melihat semuanya. Berbagai perubahan ekspresinya secara alami tidak akan lepas dari Wang Lin. Dia memperhatikan bahwa setelah dia melihat gunung ini, emosinya telah berubah secara konstan. Tatapannya bergerak dari wanita itu dan mendarat di punggung Li Yuan. Meskipun ekspresinya tenang, mulutnya menyeringai. Wang Lin telah menyimpulkan bahwa Li Yuan telah lama memperhatikannya. Bahkan pembatasan itu mungkin untuk memancing dirinya muncul. Bahkan bisa dikatakan bahwa berbagai hal sebelumnya semua karena skema Li Yuan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak jelas tentang Wang Lin, itu tidak menghentikannya untuk melihat masalah ini. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkomplot melawannya. Tetapi saat ini dia punya rencana lain. Niat membunuh yang keluar dari tubuhnya seperti pedang tajam. Tepat pada saat ini, Li Yuan juga berhenti. Dia tidak berbalik tetapi berkata, "Kakak Shu, aku tidak seselamat yang kau kira. Bertemu denganmu adalah bagian dari rencanaku. Tetapi ada juga takdir." Cara dia memanggil Wang Lin tanpa sadar berubah. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia dengan tenang bertanya apa sebenarnya yang ada di puncak gunung ini. Li Yuan merenung diam-diam sebelum dia melihat puncak gunung yang membentang tanpa henti ke awan. Matanya menunjukkan sedikit kemurungan dan dia dengan lembut berkata, "Tuanku ada di sana." Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Li Yuan berbalik dan menatap Wang Lin. Arusnya sangat berbeda dengan sebelum memasuki gunung. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dia dengan lembut berkata, "Saudara Shui, dengan tingkat kultivasi Anda tidak akan dapat meninggalkan gunung ini tanpa izin saya." Wang Lin dengan tenang berkata, "Pembatasan 18 plum. Aku tahu satu atau dua hal." Saat dia mengatakan ini, Li Yuan terkejut. Ini bukan palsu. Dia memang terkejut. Seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihat Wang Lin. Li Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang pembatasan 18 plum, tidak seperti tidak ada yang tahu. Tidak mengherankan bahwa saudara Shi tahu." Wang Lin menatap Li Yuan dan tersenyum. "Jadi, apa yang kau gunakan adalah pembatasan 18 plum." Bayangannya berkedip dan penjaga langit terbang keluar. Penjaga langit menarik tinjunya dan kembali ke bayangan Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak. Dia dengan tenang menatap Li Yuan dan perlahan berkata, "Tempat ini tidak bisa menjebakku." Ekspresi Li Yuan segera menjadi suram. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, "Sepertinya saya telah meremehkan Anda. Namun, bahkan jika Anda memiliki boneka ini," Wang Lin mencibir dan tangan kanannya menunjuk ke depan. Untai terakhir energi pedang Ling Tianho keluar. Setelah tingkat kultivasinya meningkat, kontrolnya terhadap energi pedang ini menjadi sangat halus. Saat energi pedang muncul, peluit bergema melintasi langit dan bumi dan seluruh puncaknya bergetar. Energi pedang itu melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, energi tersebut telah berhenti tepat di depan dahi Li Yuan. Seolah-olah sebuah pedang sungguhan sedang mengarah lurus ke titik di antara kedua alisnya. "Bagaimana jika aku menambahkan ini?" ucap Wang Lin dengan nada dingin. Li Yuan memejamkan mata sesaat. Tak lama kemudian, ia membukanya kembali dan berkata perlahan, "Karena saudara Shu bersikap seperti ini, kurasa Anda merasa hadiah yang ditawarkan masih belum cukup. Katakanlah, apa yang sebenarnya Anda inginkan?" Tatapan Wang Lin memancarkan cahaya aneh. Li Yuan memang sangat cerdas hingga mampu menebak maksudnya. Alasan Wang Lin bersedia menerima energi pedang Ling Tianho adalah untuk memaksa Li Yuan mengucapkan kata-kata tersebut. "Aku menginginkan metode 18 pembatasan plum milikmu," kata Wang Lin dengan tenang meskipun permintaannya sangat mengejutkan. Wang Lin mengetahui bahwa 18 pembatasan plum merupakan teknik pembatasan yang sangat terkenal pada zaman kuno, tetapi dijaga dengan sangat ketat. Orang luar tidak mungkin mempelajarinya. Bahkan para murid hanya dapat mempelajari hingga 9 pembatasan. Tergantung pada kedudukan mereka. Hanya sang guru yang berhak menguasai keseluruhan 18 pembatasan. Kini, teknik tersebut telah lama hilang dari dunia. Banyak ahli pembatasan menganggap hilangnya metode itu sebagai penyesalan besar. Wang Lin pertama kali mendengar tentang 18 pembatasan plum saat berada di gua di Tanah Roh Iblis. Ketika melihat Li Yuan dengan mudah memunculkan 18 pembatasan hanya dengan gerakan tangannya. Kecurigaannya mulai muncul. Kecurigaan itu semakin kuat ketika ia memperoleh batu giok berisi informasi tentang pembatasan tersembunyi. Saat memeriksanya, muncul 18 patung di dalamnya.
Ke-18 patung tersebut sangat berbeda dari bunga plum. Saat itu Wang Lin tidak memahami maknanya, tetapi setelah merenungkannya dengan saksama, ia mulai menemukan beberapa petunjuk, walaupun ucapannya terdengar tenang. Sebenarnya Wang Lin hanya sedang menguji Li Yuan. Jika Li Yuan menolak, maka Wang Lin tidak akan lagi tertarik. Apakah ia akan menyerang atau pergi hanya bergantung pada satu keputusan dalam pikirannya. Inilah alasan utama Wang Lin mengikuti mereka sepanjang perjalanan. Jika hanya demi kemungkinan kecil mendapatkan alat asal, ia tidak akan bersedia mengikuti sampai sejauh ini. Selain itu, Li Yuan terlalu misterius. Wang Lin tidak yakin apakah kekuatan orang itu benar-benar hanya berada di puncak tahap ascendant akhir. Karena itulah ia tidak mengambil tindakan selama perjalanan. Ia baru memilih bertindak setelah mereka tiba di tujuan. Li Yuan merenung sejenak sebelum tersenyum. Hanya 18 pembatasan plom, jika saudara Xu menginginkannya, aku tidak keberatan memberikannya. Ia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah menempelkan batu giok itu di dahinya selama beberapa saat, ia melemparkannya kepada Wang Lin. Itu berisi 13 pembatasan plum. 5 sisanya akan kuberikan setelah kita memasuki gunung. Wang Lin menangkap batu giok tersebut dan segera memeriksanya. Meskipun wajahnya tetap tenang, hatinya berdebar kencang. Di dalam batu giok itu tidak terdapat mantra atau nyanyian apapun. Hanya 13 patung besar yang masing-masing mewakili 13 pembatasan plum. Sejak awal hingga akhir, wanita bernama Ge tetap diam. Seakan semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pandangannya terus tertuju pada gunung di depan mereka, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saudara Xu, 18 pembatasan plum bukanlah satu-satunya teknik pembatasan yang kuketahui. Apakah Anda pernah mendengar tentang 4 pembatasan besar? Tanya Li Yuan sambil berbalik menghadap gunung dan mulai berjalan. Ia tampak sama sekali tidak khawatir Wang Lin akan pergi membawa batu giok tersebut. Setelah menyimpan batu giok itu, Wang Lin berjalan menuju puncak dengan ekspresi tenang. Ada legenda yang mengatakan bahwa ketika dunia pertama kali lahir, hukum-hukum alam semesta juga muncul. Pada masa yang sangat kuno, hukum-hukum itu terbagi menjadi 9 bagian. Dan salah satunya adalah pembatasan. Pembatasan juga dikenal sebagai formasi. Namanya berbeda, tetapi hakikatnya sama. Selama waktu yang sangat lama, pembatasan dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu surga, bumi, misteri, dan kuning. Li Yuan terus berjalan santai menuju puncak tanpa menoleh ke belakang. Wanita bernama Ge mengikuti di belakangnya, masih dalam keadaan termenung. Namun, di atas keempat tingkatan itu masih ada satu tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat void. Tingkat void sendiri terbagi menjadi 4 pembatasan besar. Gunung ini memiliki pembatasan pemusnahan, salah satu dari 4 pembatasan tingkat void. Tidak seorang pun mampu mencapai puncaknya, karena puncak gunung ini tidak memiliki akhir. Suara Li Yuan perlahan masuk ke telinga Wang Lin. Saudara Xu pasti penasaran mengapa aku mengetahui semua ini. Li Yuan melangkahi sebuah batu besar yang menonjol. Kemudian tangan kanannya membentuk segel dan menekan ke arah kehampaan secara sembarangan. Begitu segel itu ditekan, seluruh gunung berkedip dan bergetar hebat. Suara gemuruh mengguncang segala arah. Dan ukuran gunung itu tiba-tiba menyusut hingga setengah dari sebelumnya. Meskipun puncaknya masih belum terlihat, jelas bahwa ketinggiannya kini jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Lalu bagaimana jika kamu mulai mendaki menuju puncak? Tanpa mengetahui cara memecahkan pembatasan di gunung ini, seseorang bisa mencari ke seluruh penjuru gunung dan tetap tidak mampu menembus kabut yang menyelimutinya. Li Yuan berbalik dan memandang Wang Lin dengan senyum yang sulit ditebak. Saudara Xi, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Wang Lin menatapnya sejenak lalu menjawab dengan tenang. Kamu terlalu banyak bicara. Li Yuan sedikit mengernyit sebelum kembali tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Namun setelah itu, ia tidak lagi berbicara. Tatapannya dipenuhi kenangan, seolah setiap pohon dan batu di gunung itu sangat dikenalnya. Saat mereka mencapai pertengahan gunung, Li Yuan kembali membentuk segel dengan tangan kanannya. Kali ini segelnya jauh lebih rumit. Ketika ia menekannya ke arah kehampaan, gunung kembali berguncang hebat dan menyusut sekali lagi. Mata Wang Lin menyipit karena kini ia sudah bisa samar-samar melihat puncak gunung. Tepat ketika Li Yuan membentuk segel tersebut, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar di telinga Wang Lin. "Senior, tolong selamatkan aku. Orang ini sudah gila." Suara itu berasal dari wanita bernama Ge Hong. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya,
Li Yuan menatapnya dengan dingin hingga ia langsung terdiam. Ji Hong, jika ingin berbicara, katakan saja secara langsung. Tidak perlu menggunakan indera ilahi. Tatapan Li Yuan terasa dingin dan mengandung sedikit ejekan. Sejak memasuki gunung ini, sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ji Hong terdiam sesaat sebelum menggertakkan giginya. Ia mundur beberapa langkah hingga berdiri di samping Wang Lin, seolah hanya dengan berada di dekatnya ia bisa merasa lebih aman. Aku tahu siapa dirimu. Kedatanganmu ke keluargaku bukanlah kebetulan. Sejak awal kau memiliki tujuan tertentu. Ji Hong tidak ingin mati. Meski di dalam hatinya ia sudah mengetahui jawabannya. Ia tetap ingin berjuang demi peluang untuk bertahan hidup. Li Yuan tersenyum dan mengangguk. Benar. Kenapa harus aku? Orang yang mengambil barang milik tuanmu bukanlah aku, melainkan leluhur keluarga Ge. Tatapan Li Yuan menjadi semakin dingin. Karena kamu adalah keturunan langsung dari pencuri itu. Di seluruh keluarga Ge, hanya kamulah keturunan langsungnya. Rasa takut memenuhi mata Ge Hong. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan tas penyimpanan dan berteriak, "Aku akan memberikan semuanya kepadamu." Di dalam ada gulungan lukisan, pedang besi, dan sebuah kompas. Hanya itu 3 benda yang ada. Ambillah semuanya dan lepaskan aku. Aku mohon, biarkan aku pergi. Li Yuan menerima tas itu. Ekspresinya menjadi rumit. Dengan lembut ia menepuk tas tersebut dan 3 benda segera terbang keluar. Yang pertama adalah pedang besi. Yang kedua sebuah kompas sederhana. Dan yang terakhir, sebuah gulungan kuno. Li Yuan mengambil gulungan itu dan membukanya perlahan. Ketika matanya melihat lukisan di dalamnya, kesedihan mendalam muncul di wajahnya. Lukisan itu menggambarkan sebuah gunung yang menjulang tinggi hingga sebagian besar tubuhnya tertutup awan. Di kaki gunung terdapat sebuah pedang terbang yang melesat menuju langit. Di atas gagang pedang berdiri seorang pria yang hanya terlihat sebagai bayangan samar. Di ujung pedang juga berdiri seseorang. Dari belakang, sosok itu sangat mirip dengan Li Yuan. Mata Wang Lin langsung berbinar. Ia menatap Li Yuan sambil muncul berbagai dugaan di dalam benaknya. Lukisan ini jelas berasal dari masa sebelum runtuhnya alam surgawi. Jika demikian, mungkinkah Li Yuan sebenarnya adalah seorang celestial? Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tetapi pada saat yang sama ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dugaan tersebut. Li Yuan menghela napas panjang sebelum menyimpan kembali gulungan itu. Setelah itu ia juga menyimpan pedang dan kompas, lalu memandang Ge Hong. "Ayo pergi." Setelah mengucapkannya, ia berbalik dan melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Wajah Ge Hong semakin pucat. Dengan menggertakkan giginya, ia tidak mengikuti Li Yuan. Sebaliknya, ia berlari menjauh menuruni gunung secepat mungkin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia terus berjalan ke depan. Li Yuan sama sekali tidak peduli dengan kepergian Ge Hong. Ia terus melangkah tanpa menoleh ataupun menghentikan langkahnya. Saudara Shi pasti memiliki banyak pertanyaan, namun untuk saat ini, jangan bertanya dulu. Ketika kita tiba di puncak, aku akan menjelaskan semuanya. Bahkan aku sendiri masih belum sepenuhnya memahami masalah ini. Nada suara Li Yuan terdengar agak aneh. Wang Lin tidak menanggapi, ia hanya terus berjalan bersama Li Yuan menuju puncak. Sepanjang perjalanan, setiap pembatasan yang menghalangi mereka dihancurkan dengan mudah oleh Li Yuan hanya dengan lambaian tangan. Teknik pembatasan yang digunakannya menjadi semakin rumit, sementara ukuran gunung terus menyusut. Setiap kali gunung menyusut, puncaknya menjadi semakin dekat. Pada akhirnya, gunung itu telah mengecil begitu banyak hingga puncaknya terlihat jelas. Di sana berdiri sebuah patung batu raksasa. Patung itu menggambarkan seorang pria paruh baya. Di sampingnya terdapat sebuah pedang terbang, dan di ujung pedang tersebut berdiri seseorang. Begitu melihat patung itu, Li Yuan tampak sangat bersemangat. Tanpa sadar ia mempercepat langkahnya, dan dalam sekejap sudah berada di hadapan patung tersebut. Berdiri di depan patung setinggi sekitar 100 kaki itu, matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Wang Lin juga tiba di puncak dan memperhatikan patung tersebut. Patung itu memancarkan aura alami yang luar biasa, menghadirkan rasa agung dan hikmat. Selain itu, terdapat jejak kekuatan pembatasan yang sangat samar. Yang paling menarik perhatian adalah tangan kanan patung itu. Tangan tersebut membentuk sebuah segel yang tampak sederhana pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya sangat rumit. Saat Wang Lin menatapnya, pikirannya langsung bergetar, seolah ada kekuatan misterius yang berusaha menarik jiwanya. Suara siulan pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi telinganya, sementara pandangannya menjadi kabur. Ketika penglihatannya kembali jelas, ia melihat banyak celestial yang memegang berbagai senjata. Mereka bergegas menuju langit untuk bertempur. Langit dipenuhi kilatan petir. Dengan setiap gerakan tangan mereka,
Petir-petir dahsyat ditembakkan ke atas. Namun pemandangan yang terlihat sangat aneh. Langit itu kosong. Tidak ada musuh yang bertarung melawan mereka. Sebaliknya, satu demi satu bagian langit justru meledak dengan sendirinya. Pemandangan aneh tersebut mengguncang hati Wang Lin. Pada saat itu, sebuah pedang surgawi melesat keluar. Pedang itu diselimuti petir ungu, dan di atas gagangnya berdiri seorang pria yang tidak lain adalah sosok yang sama dengan patung batu tadi. Di ujung pedang juga berdiri seseorang, tetapi kali ini orang itu sama sekali tidak mirip dengan Li Yuan. Ketika pedang tersebut menyerang, seluruh celestial di sekitarnya menyingkir. Energi pedang yang dipancarkannya begitu menakutkan hingga hanya dengan melihatnya saja jiwa Wang Lin bergetar. Pedang itu melesat menuju langit. Dalam ilusi yang sunyi itu, Wang Lin seolah mendengar sebuah suara lirih bergema. Selama aku masih hidup, jiwanya tidak akan musnah. Begitu suara itu terdengar, pria yang berdiri di atas gagang pedang tiba-tiba roboh. Yang tersisa hanyalah pelayan yang berdiri di ujung pedang. Ia menatap kosong ke arah gagang pedang yang kini telah kosong. Kesedihan yang tak terlukiskan memenuhi matanya. Bagi pelayan itu, sang tuan yang berdiri di gagang pedang adalah seluruh dunianya, adalah langitnya. Kini langit itu telah runtuh. Tidak ada lagi siapapun yang berdiri di sana. Sejak saat itu, yang tersisa di dunia hanyalah dirinya dan pedang tersebut. Di atas gagang pedang hanya ada kehampaan. Ia menatap langit dengan keinginan untuk mengikuti kematian. Kemudian ia menginjak ujung pedang dan mengikuti jejak sang tuan, melesat menuju langit. Ketika tuan gugur, sang pelayan akan mengikutinya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.